Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak sekalian, kita berjumpa kembali hari ini dalam materi kita yang berikutnya. Kemarin kita udah belajar tentang mengubah penyebut pada satu pecahan, kemudian menjumlah dan mengurangkan pecahan, dan soal cerita. Nah, ini masih ada kaitan dengan pecahan. Yang anak-anak kenal, pecahan itu ada beberapa jenis. Iya, ada yang namanya pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, per mil, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mempelajari pecahan biasa akan kita ubah menjadi pecahan-pecahan yang lain, yang tentu saja nilainya itu adalah sama, atau yang biasa disebut dengan pecahan yang senilai. Baik, Ibu mulai dengan pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ini akan kita ubah menjadi yang pertama, pecahan campuran. Oke, untuk mengubah pecahan campuran dari pecahan biasa dia punya syarat. Artinya, pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Apabila pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka pecahan itu tidak memiliki nama campuran. Biasanya kita bilang kita sederhanakan. Nah, kita boleh mulai dari Ibu ambil satu pecahan yang sembarang, 13/5. 13/5, per itu artinya ya, per artinya dibagi. Maka pecahan bilangan pembilang 13 kita bagi dengan penyebutnya 5. Kita ambil pembagian seperti biasa. Kita cari perkalian 5 yang mendekati 13. Berapa, anak-anak? Iya, 2. 2 dikali 5, 10. 3 kurang 0, 3, 1, habis. Maka kita akan dapatkan pecahan itu hasilnya 2. Sisanya kita simpan sebagai pembilang dan penyebutnya tetap 5. Nah, ada bilangan asli, pembilang, dan penyebut. Inilah yang kita sebut dengan pecahan campuran. Gimana, anak-anak? Nah, kita boleh, nanti anak-anak boleh nyoba satu pecahan yang lainnya sehingga menjadi lebih terampil lagi. Bagaimana dengan satu contoh? Oke, Ibu tambah dengan contoh berikutnya. Nah, ini lebih mudah ya, karena waktu kalian menjumlah dan mengurangkan pecahan itu kalian menemukan pecahan yang pembilangnya lebih besar. Sehingga ada beberapa kalian yang udah terampil mengubah menjadi campuran. Baik, Bu Saripah ambil contoh yang berikutnya lagi. Misalnya berapa? 15/7. Nah, di sini kalian harus keterampilan yang mutlak dimiliki adalah keterampilan perkalian. Karena dari perkalian sampai pada pembagian. Nah, disinilah fungsi dari pelajaran perkalian dan pembagian. Nah, ini 15 perkalian 7 yang dekat dengan 15 yaitu 2. 2 kamu kali 7 ya, kemudian dikurang, selesai. Maka diperoleh pecahan campuran dari 15/7 adalah 2. Kita simpan sebagai bilangan asli, sisanya kita simpan sebagai pembilang, dan penyebutnya tetap. Baik, anak-anak, pecahan desimal. Pernah belajar di kelas 4 bukan? Ya, desimal itu ambil yang sederhananya, berarti bilangan itu menggunakan tanda koma. Ya, jadi tidak usah takut dengan koma. Jadi pecahan desimal adalah suatu pecahan yang ciri khasnya adalah koma. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Itu ada 2 cara. Dia ada 2 cara. Cara pertama, ini kita mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Cara ini berarti terbatas apabila penyebutnya hanya bisa menjadi penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya.
apabila penyebutnya tidak menjadikan dia 10, 100, dan 1000, maka kita tidak bisa menggunakan cara ini. Cara yang kita gunakan berikutnya adalah nanti cara yang kedua. Nah, Ibu ambil contoh, kita ambil contoh yang 13/5 saja, atau yang sederhana dulu ya, 4/5. Penyebut mula yang 5 ini kita ubah menjadi 10. Kita tanyakan lagi, bisa enggak 10 dibagi 5? Atau perkalian 5 ada enggak yang mencapai 10? Kalau ada, kita cukup pada penyebutnya 10. Ingat, anak-anak mengubah pecahan dengan penyebutnya, menyamakan penyebut. Nah, ini sama, kita menyamakan penyebut. Nah, di perkalian 4/5 itu kita ambil menjadi penyebutnya 10. Sepuluh bagi 5 bisa? Ya, 42. Penyebutnya kali 2, maka pembilangnya kita kali 2. 4 kali 2 8 ya. Nah, untuk memudahkan mengingat, kita lihat ini saja. Nolnya ada berapa? 1. Kalau nolnya 1, berarti di belakang koma ada 1 bilangan. Bilangan yang mana kita ambil? Pembilang yang paling kanan. Itu cara yang mudahnya. Ini ada 8, berarti 8 taruh. Ada bilang lain enggak? Enggak ada, berarti kita bantu dengan 0. Ini cara yang sederhana sekali. Nah, misalnya kita mau ngambil 13/2. Contoh yang lain. Bisa enggak 10 bagi 2? Oh, bisa juga. Berarti kita kali dengan 5. Yang ini juga 13 kali 5. Ya, ada yang udah cepat menghitungnya, 65. Nah, lihat lagi di sini. Nolnya 1, berarti 1 angka belakang koma. Kita buat koma saja dulu. Ambil yang paling kanan, satuannya. Taruh di belakang. Nah, cukup 1, sisanya ada bilangan berapa? Iya, 6. Berarti 6,5. Ini contoh. Kita ambil misalnya, nah, kita coba ya. Sepuluh bagi 4. Iya, bersisa. Berarti kita tidak bisa menggunakan penyebutnya 10. Kita ganti menjadi 100. Coba 100 bagi 4. Ya, 25. Berarti 4 kali 25, maka yang 7 juga kali 25. Hitung 7 kali 25 berapa? Iya, 175. Nah, kita lihat di sini. Nolnya ada berapa? 2. Berarti kita ambil 2 angka di belakang koma. Kita mulai dari bilangan paling kanan. 5, geser 7. Masih ada bilangan, Bu? 1. Oke, kita simpan di depan. Berarti 1,75. Bacanya 75 bukan 75. Jadi bacanya 1,75 bukan 1,75. Karena 75 berarti ada puluhan, ada satuan. Sedangkan sini 1,75 berarti 7 itu persepuluhan, 5 adalah perseratusan. Ya, anak-anak sekalian, tadi udah kita pelajari tentang cara yang pertama, menjadikan penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, pada penyebut 100, ini kita bisa langsung menjadikannya persen. Ya, pada penyebut 100 bisa kita ubah langsung menjadi persen. Nah, ada cara yang kedua. Bagaimana cara kedua? Ini pembagian sama seperti kita mencari pecahan campuran. Ibu ambil contoh 5/4. Ya. Berarti kita bagi 5 bagi 4. Perkalian 4 yang mendekati 5. Berarti 1. 1 kali
4. 5 kurang 4, 1. Nah, pada pecahan campuran kita stopnya sampai di sini. Berarti kita dapatkan pecahan campurannya 1/4. Tetapi kalau kita mencari desimal, maka ini kita akan teruskan. Pada bilangan ini kita tambahkan 0, di sini kita koma. Ingat, menambahkan 0 bisa berkali-kali, tetapi komanya hanya 1 kali pada bilangan 0 pertama. Nah, kita ulangi lagi perkaliannya. 4 kali berapa mendekati 10? Atau 10 kali 4 yang 10 bagi 4? Iya, 2. 2 kali 4 lagi, dapatnya 8. 10 kurang 8, 42. Nah, belum selesai kan? Kita akan menambah lagi dengan bilangan 0. Ingat, 0 yang kedua kita tidak memberikan koma. Jadi kita memberikan koma hanya 1 kali pada 0 pinjaman yang pertama. Kita cari perkalian 4 yang mendekati 20 atau sama dengan 20. Ya, 5 sama dengan 20. Selesai. Berarti 5/4 pecahan desimalnya adalah 1,25. Nah, ini yang habis dibagi. Bagaimana yang tidak habis dibagi? Itu akan kita pelajari pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, sekarang yang terakhir nih untuk pelajaran kita pertemuan ini. Pecahan biasa akan kita ubah menjadi persen. Mungkin anak-anak pernah dengar ya, ada yang nyebutnya prosen, bukan frozen ya. Kalau frozen mainan. Pecahan persen atau prosen yang lambangnya seperti ini. Ini dibacanya persen. Pernah lihat di toko-toko kan diskon tulisannya 5%. Nah, ini. Nah, persen itu berarti per 100. Nah, kalian bisa melihat yang tadinya kamu mengubah desimal menjadi ubahnya penyebutnya 100. Jadi untuk persen tidak ada kesulitan. Kita akan mengubahnya menjadi 100 dan lain sebagainya. Oke, kita ambil contoh. Misalnya pecahan biasanya mau berapa nih? 13/4 ya. Kita ubah, atau kecil aja dulu, 3/4. Akan kita ubah menjadi, penyebutnya dia juga ada 2 cara. Per 100 seperti ini. Ini cara yang pertama. Sama dengan kita mengubah desimal. 100 bagi 4 berarti 25. Pembilangnya juga dikali 3 kali 25, 70. Nah, karena dia udah per 100, maka dia ditulis menjadi 75. Udah selesai. Ini cara yang gampang kan? Cara yang pertama. Atau ibu ada cara yang kedua. 3/4, kita langsung mengalihkannya dengan 100%. Berarti pembilangnya kita kali 100, 300% per 4. Nanti kamu cari 300. Nah, per itu kan artinya dibagi. Bagi 4. 4 kali berapa yang dekat? 30. Kali 7. 7 kali 4, iya. Kali, iya, selesai. Berarti hasilnya adalah 75%. Nah, anak-anak terserah memilihnya, mau cara mana yang anak-anak anggap itu paling gampang. Baik anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan. Kita baru mulai dengan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, pecahan biasa menjadi desimal, dan pecahan biasa menjadi persen. Pada pertemuan kita berikutnya nanti kita mulai dengan pecahan campuran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kalian. Berlatih terus, karena matematika yang paling penting adalah sering-sering mengerjakan soal. Berarti akan terampil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.